Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Darmawati, SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri Satap 23 Konawe Selatan, tempatnya di Desa Lamebara, Kecamatan Momila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus mahasiswi PPG Daljab 2022-2023 di Universitas LPTK Unpati dengan nomor 2023491100. Sekarang hari ini saya akan mengambil video pembelajaran UPI. Berikut videonya. Sama seperti yang kemarin ya. Yang dulu minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, doa dipimpin oleh ketua kelas, Bisna. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, Ibu Guru akan mulai. Emil, hadir Bu. Fatima, hadir. Mastan, hadir. Meriandini, hadir. Oh, hadir semua ya? Ya. Wah, itu menandakan bahwa kalian semangat hari ini untuk belajar. Dibuktikan dengan kehadiran semua, ya? Ibu Guru akan menayangkan sebuah lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanjung badanku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku Cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Setelah kita mendengarkan tadi lagu menyanyi bersama-sama tentang lagu Indonesia Raya, apa yang kalian rasakan? Coba Bisna. Merasa lebih semangat. Ada yang lain? Merasa lebih semangat
Kira-kira setelah kalian perhatikan gambar di atas, Membuat karya. ya, itu apa yang mereka perbuat selanjutnya? Menentukan langkah-langkah. Iya, tepuk tangan untuk Misna. Untuk Misna. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang struktur dan teks laporan percobaan. Pertama saya pembicara. Percobaan dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran pada hari ini. Kalian dituntut untuk mampu menganalisis struktur dan laporan Tampilkan kata-kata di atas sebagai motivasi kita untuk lebih giat lagi belajar. Mohon jangan dulu bertanya. Ya. Coba Nabila baca di atas. Yang lain dengarkan ya, yang lain menyimak. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. ini butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Kalau tidak mau menderita, tidak mau berkorban, maka nanti hidupnya akan bodoh. Ya, paham? Nah, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, Ibu akan menampilkan sebuah sedikit berupa tebak gambar ya. Silakan lihat, perhatikan gambarnya. Perhatikan gambar. Apa maksud dari gambar? Udah, berarti tebakan kalian benar. Lanjut, gambar yang kedua. Sapi. Benar, bintang laut, bintang air. Ya, bintang laut. Tepuk tangan lagi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ibu guru akan menampilkan kembali sebuah gambar atau gambar video. Nah, kalian perhatikan gambar di atas ya. Tolong perhatikan, cermati kira-kira apa yang diperbuat atau yang dilakukan di dalam gambar video tersebut. Perhatikan ya, perhatikan gambar di atas. Semuanya perhatikan.
Kalian sudah menyaksikan video yang diputarkan, maka kira-kira apa yang diperbuat tadi? Melakukan percobaan selain. Melakukan percobaan selain. Nah, ada yang tidak kira-kira ada yang mau dipertanyakan seputar video ini? Saya Bu, Ya. maksud dengan eksperimen? Iya. Tepuk tangan dulu buat Satriani yang berani mengajukan pertanyaan. Tadi sebuah pertanyaan yang bagus bahwa apa yang dimaksud dengan eksperimen, ya eksperimen. Nah, eksperimen itu adalah suatu percobaan yang dilakukan untuk mengamati sesuatu, atau mengecek atau mengamati suatu sebab akibat gejala, ya, suatu sebab akibat gejala. Jadi suatu tindakan yang dilakukan untuk mengamati atau mengecek atau mengenali suatu sebab akibat dari suatu gejala. Paham? Kita terus kita lanjut pada materinya. Latihannya nah, sekarang kita mengulang percobaan. Di sini strukturnya ada 5, ya. 1 pendahuluan, 2 landasan teori, 3 metode penelitian, 4 hasil percobaan, dan 5 penelitian. Perhatikan pendahuluan. Pendahuluan itu terbagi 2, ya. Ada latar belakang dan ada tujuan bersama. Nah, latar belakangnya memaparkan hal-hal terkait dengan percobaan dan penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Tujuan masalahnya menyampaikan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam suatu percobaan. Nah, 2 landasan teorinya. Ini berisi teori-teori yang mendukung percobaan atau penelitian. Misalnya pengertian karbohidrat dan manfaatnya dan lain-lain. Itu landasan teori, ya. Terus lanjut
tentang waktu penelitian, ada alat dan bahan, dan ada langkah-langkah. Berarti 4. Hasil percobaan. Hasil percobaan itu berisi data hasil pengamatan. bentuk deskripsi, tabel dan pembahasan hasil percobaan. Nah, kesimpulan di sini Penegasan hasil percobaan secara ringkas sesuai dengan tujuan percobaan yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian ada daftar pustakanya. daftar perpustaka ini berisi daftar rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Rujukan berasal dari buku, jurnal, majalah, dan sumber internet. Nah, ada yang ingin dipertanyakan seputar ini? Kalau tidak, kita lanjut. Sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, ibu guru akan membentuk kelompok, ya. Kelompok yang terdiri dari 4 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang. Ini bergabung satu. Di sini di LKP ini ada petunjuk pengisian, ya. Jadi dibaca baik-baik SKPD-nya, kemudian diisi apa yang diperintahkan di situ, ya. Paham? Paham? Kelompok 4. Paham? Apa yang guru? Kelompok legal? Kelompok 2? Kelompok 1 sudah paham cara pengisian? Guru akan membagikan. Silakan di ngerja.
Itu perhatikan kamu di sana. Sana jatuh. Kalau selesai kelompok 2, kita selesai siklenya. Gimana, sudah selesai? Latihan kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Kalau sudah, kita presentasikan. Dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompok kalian, ya. Nah, dimulai dari kelompok 1. Satunya apa dulu? Emil. Naik semua, naik. Semuanya naik. Yang membaca Emil, dibaca saja. Nah, yang lain memperhatikan, menyimak apa yang dipresentasikan temannya. Yang lain perhatikan. Kopi dibuka. Jawaban tujuan percobaan tersebut adalah untuk mengetahui kandungan glukosa pada tahu, Yang lain perhatikan. tentukan aspek umum kata benda pada teks percobaan tersebut,
lalu tabung reaksi busen, Besar suaranya nak. tabung reaksi pipet tetes mortal. 4. Tentukan struktur tes laporan percobaan tersebut. Tujuan percobaan tersebut adalah untuk mengetahui kandungan glukosa pada tahu dan alat dan bahan. Tujuan alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, kesimpulan. Ada yang mau dipertanyakan? Bisna. Coba yang nomor 2 dibaca kembali soalnya tadi suaranya. Kamu tidak dengar. Siapa? Berarti kan kelompok 1 tadi ada kelompok 3. Makanya ulangi nomor 2 karena suaranya terlalu kecil. Tujuan percobaan tersebut adalah untuk mengetahui kandungan glukosa pada tahu. Bagaimana? Sudah jelas? Bisna? Ya. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri. 1. Tentukan informasi alat dan bahan dalam teks laporan tersebut. Bahan yang digunakan dalam percobaan tersebut adalah tabung reaksi larutan, busen, rak tabung, reaksi pipet, tetes untuk meneteskan larutan, benedict, akudes, dan mortal serta tahu. 2. Apa tujuan percobaan tersebut? Tujuan percobaan tersebut adalah untuk mengetahui kandungan glukosa pada tahu. 3. Tentukan aspek umum kata benda pada teks percobaan tersebut. Aspek umum kata benda pada teks percobaan yaitu 1. Tabung reaksi, 2. Busen, 3. rak tabung reaksi, 4. pipet tetes, 5. mortal. Percobaan adalah A. Tujuan percobaan tersebut adalah untuk mengetahui kandungan glukosa pada tahu. B. Alat tabung reaksi, busen, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan mortal. C. Langkah-langkah. Tahu ditumbuk. 2. Setelah itu mereka taruh dalam gelas. 3. Tambahkan aguades dalam larutan tersebut untuk mengetahui kandungan glukosa. 4. Kemudian 5. D. Hasil percobaan diskusi indikasi tahu mengandung glukosa adalah larutan berubah warna menjadi merah biru setelah dipanaskan. Setelah dia mati, larutan tersebut berubah warna menjadi abu-abu. Jadi tahu dalam. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau dipertanyakan? Ya silakan Bisna. Tadi dia tidak baca kesimpulan. Oh iya. Tadi betul. Apa yang tertanam buat Bisna? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk untuk kelompok 2. Nama saya Misna dan saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil presentasi kelompok saya. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. 1. Tentukan informasi alat dan bahan dalam teks laporan tersebut. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan tersebut adalah tabung reaksi larutan, busen, rak tabung reaksi. Apa tujuan percobaan tersebut? Tujuan percobaan tersebut adalah untuk mengetahui kandungan glukosa pada tahu. 3. Tentukan aspek umum kata benda pada teks percobaan tersebut. Aspek umum kata benda pada teks percobaan yaitu tabung reaksi, busen, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan mortal. Tentukan struktur tes laporan percobaan tersebut. Struktur tes laporan percobaan tersebut adalah A. Tujuan. Tujuan percobaan tersebut adalah untuk mengetahui kandungan glukosa pada tahu. B. Alat dan bahan. Alat tabung reaksi, busen, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan mortal. 1. Tahu ditumbuk dengan mortal. 2. Setelah itu mereka taruh dalam tabung reaksi.
3. Tidak lupa mereka tambahkan aguades dalam larutan tersebut untuk mengetahui kandungan glukosa. 4. Kemudian 5 tetes cairan Benedik mereka tambahkan. 5. Setelah cairan Benedik dan tahu tercampur. Jadi tahu dalam percobaan tersebut tidak mengandung glukosa. Kesimpulan. Setelah melakukan percobaan uji kandungan glukosa pada tahu, maka didapatkan hasil bahwa tahu tidak mengandung glukosa. Sekian hasil presentasi dari kelompok saya. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Tidak ada. Ya, karena tidak ada yang mau bertanya, maka kelompok 3 tutup saja. Karena semuanya katanya sudah jelas ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan tersebut adalah tabung reaksi ramutan, busen, rak tabung reaksi, pipet, tetes, dan untuk meneteskan larutan percobaan yang yaitu tabung reaksi, busen, rak tabung reaksi, pipet, tetes. Struktur tes laporan percobaan adalah tujuan percobaan tersebut adalah untuk mengetahui kandungan glukosa pada tahu. Alat dan bahan: alat tabung reaksi, busen, rak tabung reaksi, pipet, tetes, dan mortal. Bahan: larutan aguades dan tahu. Langkah-langkah: tahu ditumbuk dan mortal. Setelah itu mereka taruh ke dalam tabung reaksi. Yang hukum mereka. Di atas mungkin memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Bisa silakan. Yang lain simak ya. Kesimpulan yang dapat setelah kita mempelajari materi pada suatu teks laporan percobaan, yaitu uji kandungan glukosa pada tahu yang tadi kita sudah lakukan. Itulah tak menyimpulkan atau kita dapat menganalisis struktur daripada teks uji kandungan glukosa pada tahu. Kandungan glukosa pada tahu, ya. Itulah sekarang NKPD-nya kemarin ibu sudah share di grup ya, masing-masing HP ya. Kemarin ayah guru sudah share di grup. Nah sekarang ibu mau akan kalian harus membawa HP masing-masing ya. Nah, di situ kalian ibu guru menyuruh mencari sebuah teks percobaan, laporan percobaan yang ada di HP-nya kalian, dan kemudian tentukan atau analisis strukturnya.
Cindy. Yang ada berapa menit? Hitung nih. Nah, sudah? Sudah. Kalau sudah silakan nggak usah silakan kan nanti Nah, mohon perhatiannya, semua pandang ke depan. Nah, anak-anakku, apa yang kalian dapatkan setelah pelajaran hari ini? Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, ilmu apa? Coba Misna. Mengetahui struktur tes laporan Ya, mengetahui struktur tes laporan percobaan. Nah, hal apa saja yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? gamenya, pembuatan slide. Iya, salah. Ya. Gamenya, Ya, tepuk tangan untuk Misna dan Kemudian apa yang kalian dapatkan setelah menonton tadi? Ya, menonton video pembelajaran hari ini. Apa yang kalian pahami pada pembelajaran hari ini? mendapatkan motivasi Yang mendapatkan motivasi? atau cara membuat slide. Iya, cara membuat slide ya. Jadi kemudian anak-anakku, ibu ingatkan bahwa rajinlah kalian belajar ya. Ya. Rajinlah kalian belajar supaya karena kalau kita belajar maka kita mendapatkan ilmu. Kalau tidak belajar maka kita tidak mendapatkan ilmu. Seperti tadi motivasi dari yang ibu tampilkan tadi. Kemudian sebelum kita pulang ya, sebelum kita pulang marilah kita berdoa ya. Ibu guru minta kepada kelas untuk memimpin doa. Kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak-anak sudah pulang, anak-anak sudah pulang.